mempersiapkan beberapa langkah. Yang pertama, kita mengirim dokter spesialis selama kurang lebih 3 hari ya Pak. 3 hari. Habis itu kita dengan internal rumah sakit, artinya kalau ada orang dalam pengawasan yang nanti kita lalui mulai dari IGD sampai menuju ruang layanan. Nah, terkait dengan tema ini nanti akan lebih secara teknis akan dijelaskan oleh dokter penanggung jawab yaitu dokter. Jadi pada hari Minggu hari Minggu malam itu kita kedatangan pasien. Pasien tersebut laki-laki, kemudian beliau umurnya sekitar 41 tahun. Kemudian dia sudah habis umroh sampai ke Indonesia itu tanggal 2. Kemudian mulai tanggal 4 itu mulai demam, batuk, pilek. Dan pada hari Minggu itu periksa ke UGD. Kemudian saya periksa dan dilakukan ronsen. Dan ternyata ronsennya bersih, bagus. Kemudian kita tetapkan sebagai orang dalam pemantauan karena kan ada riwayat berkunjung dari luar di daerah yang terjangkit, kemudian ada sakit demam, batuk, pilek tanpa pneumonia. Kemudian kita rawat dari hari Minggu malam sampai dengan Senin malam, dan Senin malam kita visit ulang, kita lakukan pemeriksaan ulang, kita nyatakan kondisi membaik. Kemudian Selasa pagi kita pulangkan dengan kondisi bagus. Kemudian kita lakukan karantina rumah. Karantina rumah itu selama 2 minggu. Kita berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan juga Puskesmas Tanjung Sari. Dan dilakukan pemantauan dari pihak Puskesmas ke rumah. Nah, pasien ini diharapkan memang sudah saya edukasi untuk karantina rumah, jadi tidak bepergian selama 2 minggu di dalam rumah dan diusahakan dalam ruang kamar sendiri. Di keluarga mungkin keluarga lebih terpisah ya. Itu dari hasil pemantauan kita sampai hari ini kondisi membaik, jadi batuk pilek berkurang, demam sudah tidak ada, dan pasien dalam kondisi yang sehat sampai hari ini. Pak, sejauh ini berapa orang yang sudah didiagnosa sama seperti yang sudah masuk rumah sakit Pak? Baru satu pasien, jadi orang dalam pemantauan, jadi bukan suspek, tapi karena levelnya baru level yang rendah, jadi orang dalam pemantauan. Berarti kabar merujuk ke Sarjito itu tidak benar nggak? Belum, tidak. Kalau terkait dengan koordinasi dengan Puskesmas Pak, ada jemput bola mungkin ya dari rumah sakit? Jadi dari kita koordinasinya dengan Dinas dan dengan Puskesmas untuk pemantauan pasien yang dalam karantina. Di dalam karantina itu memang kita tidak perlu kita kontak, tapi kita perlu memantau mungkin dengan telepon, dengan WA juga bisa. Yang penting kita keep kontak dengan pasien dan keluarga sampai 2 minggu. Dan sampai saat ini kondisi bagus. Berarti artinya di Gunung Kidul tidak ada yang kasus? Tidak ada. Dokter dan kepala puskesmas termasuk dokter di rumah sakit untuk update tentang pertemuan yang pertama. Harapannya hari ini bisa diskusi juga kegiatan yang sama. Kemudian Bapak Ibu, ini dokter spesialis paru di RSUD Wonosari juga ataupun dokter spesialis. Diagnosa awalnya itu seperti apa dia sampai dalam pengawasan? Karena kalau yang satu pasien ketiga ini karena memang ada batuk, kemudian ya seperti flu biasa, kemudian juga ada riwayat demam yang tidak turun-turun. Tapi kalau yang dua memang tidak bergejala. Jadi gejalanya yang satu tidak bergejala, yang satu gejalanya sangat ringan karena hanya flu biasa. Ketiga orang ini ada aktivitas dengan ke luar negeri atau aktivitas dari orang luar negeri datang ke Indonesia, Bu? Mereka ke luar negeri semua. Jadi ke luar negeri semua memang. Berarti sejauh ini orang dalam pengawasan ada 3? Iya, bukan pengawasan, pemantauan. Iya. Kalau pengawasan itu nanti ibaratnya statusnya sudah lebih tinggi lagi. Kalau dalam pemantauan masih itu yang memantau Puskesmas. Dan ya. berapa? Rule-nya gimana? Dia memantau setiap hari atau melalui ponsel atau gimana? Enggak, jadi dilihat kan nanti ada kartu dari pada saat melewati bandara kan pasti ada kartu pemantauan itu. Kemudian setelah contohnya misalnya pasien yang ketiga, jadi setelah pulang dari RSUD
dipantau oleh puskesmas, dilihat apakah ada perburukan atau tidak. Jadi selama tidak ada perburukan dalam waktu 14 hari setelah dia pulang, insya Allah nggak apa-apa. Tadi Bu, dari 3 itu yang masih dalam pemantauan itu tinggal 1 karena yang 2 itu sudah melewati batas waktu 14 hari. Sudah lewat, nggih. Kalau yang pasien ketiga kan memang dia datang tanggal 3, kalau 14 hari mestinya tanggal 17. Ini baru tanggal 14 masih 3 hari lagi. Berarti semuanya di rumah? Misalnya yang pemeriksaan medis, bisa dengan pemeriksaan penunjang. Sekali lagi dengan riwayat bepergian. Ini memang harus hati-hati ya menilai ya, karena salah sedikit bisa nanti ada berbahaya. Jadi yang ODP yang demam atau riwayat demam